Halo Sobio, pernahkah kalian merasa sangat bugar dan sehat setelah berolahraga? Lalu, apakah terpikirkan bagaimana tubuh kita bisa tetap sekuat itu bahkan saat ada kuman di sekitar kita? Setiap hari, kita terpapar berbagai penyusup tak kasat mata seperti bakteri dan juga virus. Entah saat kita berlari, bersentuhan dengan benda umum, atau bahkan saat kita bernapas. Tapi jangan khawatir, tubuh kita punya tim penjaga yang luar biasa, yaitu sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita. Di video kali ini, kita akan mengungkap rahasia bagaimana sistem imun ini bekerja siang dan malam untuk melindungi kita dari berbagai penyakit, memastikan kita tetap sehat dan aktif. Yuk simak videonya. Nah, sekarang apa sih sistem imun itu? Jadi sederhananya, sistem imun adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh kita dari serangan benda asing berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Coba kalian bayangkan, mereka seperti pasukan khusus yang selalu siaga menjaga benteng pertahanan tubuh kita. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis imunitas tubuh. Yang mana jenis-jenis imunitas tubuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kekebalan bawaan, yang mana kekebalan bawaan ini menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh kita. Kekebalan bawaan sering juga disebut kekebalan alami, yang mana sistem pertahanan pertamanya sudah ada sejak kita lahir. Contohnya adalah kulit kita yang menjadi penghalang fisik, kemudian ada asam lambung, dan yang selanjutnya ada lendir atau mukus. Yang kedua, ada kekebalan adaptif. Kekebalan adaptif ialah mengatasi patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Kekebalan adaptif itu lebih spesifik dan berkembang setelah kita terpapar kuman atau mendapatkan vaksin, yang mana untuk mengatasi patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Contoh dari kekebalan adaptif yaitu ada sel darah putih, kemudian ada fagosit, dan yang ketiga ada limfosit. Komponen sistem imunitas tubuh. Yang pertama terdiri dari neutrofil. Neutrofil memiliki fungsi untuk menghancurkan patogen dengan fagositosis. Yang kedua, ada makrofag. Fungsinya untuk memecah patogen menampilkan antigen. Yang ketiga, ada limfosit. Limfosit terdiri dari limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B menghasilkan antibodi atau imunitas humoral. Kemudian, untuk limfosit T mengenali dan menghancurkan sel yang terinfeksi atau sering disebut dengan imunitas seluler. Nah, Sobio, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme kerja sistem imunitas tubuh. Bagaimana sih sistem imun kita bekerja saat ada infeksi? Untuk yang pertama, kuman akan mencoba masuk ke dalam tubuh. Nah, jika berhasil melewati pertahanan pertama,
maka sel-sel imun bawaan akan langsung bertindak sebagai respon awal. Kemudian, mereka akan mengirimkan sinyal bahaya kepada sistem imun adaptif. Setelah itu, sel limfosit T dan sel limfosit B akan diaktifkan. Nah, sel limfosit B akan menghasilkan antibodi yang sangat spesifik untuk kuman tersebut. Sedangkan antibodi ini akan menempel pada kuman dan membantu sel-sel imun lainnya untuk menghancurkannya. Sementara itu, untuk sel limfosit T sitotoksik akan mencari dan juga menghancurkan sel-sel tubuh kita yang sudah terinfeksi oleh virus. Setelah infeksi berhasil dikalahkan, sebagian sel B dan sel T akan menjadi sel memori. Siap siaga jika kuman yang sama datang lagi di kemudian hari. Seperti itu mekanisme untuk kerja sistem imunitas. Jika sistem imunitas kita terganggu, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Di antaranya yaitu ada alergi. Alergi merupakan respon berlebihan terhadap zat asing. Kemudian yang selanjutnya ada autoimun. Autoimun ini merupakan sistem imun yang menyerang sel tubuh sendiri, contohnya yaitu lupus. Kemudian yang selanjutnya ada HIV atau AIDS, yaitu virus yang menyerang sistem imun sehingga tubuh rentan terhadap infeksi. Nah, Sodio, salah satu cara terbaik untuk membantu sistem imun adaptif kita adalah melalui vaksinasi. Oleh sebab itu, pentingnya kita melakukan vaksinasi. Vaksin berisi kuman yang sudah dilemahkan atau hanya bagian dari kuman. Nah, ketika kita divaksin, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap kuman tersebut tanpa harus sakit terlebih dahulu. Dengan begitu, jika kita benar-benar terpapar kuman yang sesungguhnya, maka sistem imun kita sudah siap dan bisa melawannya dengan cepat dan efektif. Vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Selain vaksinasi, kita juga bisa membantu menjaga kesehatan sistem imun kita dengan menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya, seperti berolahraga teratur, kemudian makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin dan juga mineral, dan juga kita senantiasa harus bisa menjaga kebersihan diri dan juga tidur yang cukup dan teratur sangat penting agar tubuh kita bisa beristirahat dan memperbaiki diri. Jangan lupa, kita juga harus bisa mengelola stres dengan baik. Semua kebiasaan baik ini tentunya akan membuat sistem imun kita semakin kuat dan tangguh. Nah, sekarang kalian sudah lebih mengenal betapa hebatnya sistem kekebalan tubuh kita, bukan? Sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh melindungi diri dari patogen melalui mekanisme eksternal dan juga internal. Contohnya, sel-sel imun seperti fagosit dan juga limfosit. Imunitas terbentuk secara alami atau buatan. Namun, gangguan seperti alergi, HIV, dan autoimun dapat merusak fungsi ini.
Sistem imun penting untuk kesehatan, tetapi harus berfungsi seimbang agar tidak merugikan tubuh. Ingatlah bahwa sistem ini adalah benteng pertahanan utama kita dari berbagai penyakit. Dengan memahami cara kerjanya dan menjaganya tetap sehat, kita bisa terhindar dari sakit dan menjalani hidup yang lebih berkualitas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.